Ini saya jadikan pas dulu ya. Sudah bisa Sisi? Sudah bisa, Bu. Baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada kelompok 6 untuk menyampaikan materinya mengenai metabolisme vitamin. Silahkan nanti yang bertugas sebagai moderator atau penyaji materi, saya persilahkan. Saya serahkan ke kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang vitamin dan metabolismenya. Di sini akan disampaikan oleh teman saya, Sisi. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami, yaitu vitamin dan metabolisme. Vitamin adalah zat esensial yang diperlukan oleh tubuh untuk membantu kelancaran penyerapan zat gizi dan proses metabolisme tubuh. 2. Fungsi dan metabolisme yang paling utama adalah kofaktor di dalam tubuh diperlukan dalam jumlah sedikit atau mikronutrien. 4. Berdasarkan kelarutannya dalam air, maka vitamin dibagi menjadi 2 jenis, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang tidak larut dalam air atau larut dalam lemak. Selanjutnya, pembagian vitamin berdasarkan kelarutannya. 1. Vitamin larut dalam air. Vitamin B kompleks, yaitu vitamin B1, B2, B3, B5, B6, dan B12, biotin, asam folpat, dan vitamin C. 2. Vitamin larut dalam lemak. Vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya, vitamin larut dalam air. Golongan vitamin ini tidak dapat disimpan dalam tubuh, kecuali vitamin C dan B12 dapat disimpan dalam hepar bila asupan lebih tinggi daripada kebutuhan. 1. Vitamin B1 atau tiamin. Sumber utama tiamin di dalam makanan adalah serealia, tumbuk atau setengah giling. Sumber tiamin lain adalah kacang-kacangan, daging tanpa lemak, dan kuning telur. Gejala kekurangan tiamin yang dalam keadaan berat menyebabkan masalah yang berkaitan dengan sistem saraf serta jantung. Umumnya penyakit akibat kekurangan tiamin lain mata panas dan gatal, tidak tahan cahaya, mulut serta lidah terasa sakit dan panas. Tiga, vitamin B3, asam nikotinat, niacinamida atau niacin. Sumber niacin adalah hati, ginjal, ikan, daging, ayam, kacang tanah. Susu dan telur mengandung sedikit niacin, tetapi kaya tryptophan.
Tanda-tanda kekurangan niacin adalah kelemahan otot, anoreksia, gangguan pencernaan, dan kulit memerah. Empat, vitamin B4 atau kolin. Sumber vitamin B4 adalah madu, gandum, biji-bijian, cengkeh, apel, dan stroberi. Kekurangan vitamin B4 dapat menyebabkan kelainan kulit, kelainan darah, vertigo, kelelahan, kelemahan otot, dan suasana hati yang tertekan. Vitamin B5, asam pantotenat. Sumber asam pantotenat adalah golongan protein hewani, jeroan, gandum utuh, produk susu, ragi, telur, ubi, brokoli, dan kacang-kacangan. Tanda-tanda kekurangan vitamin B5 mengalami sakit kepala, tubuh terasa lelah, mudah emosi, sensasi perih pada lengan atau kaki, mual, rambut rontok, denyut jantung meningkat, dan gangguan pencernaan. Vitamin B6 atau piridoksin. Sumber vitamin B6 paling banyak terdapat di dalam kamir, kecambah, gandum, hati, ginjal, dan serealia. Kekurangan vitamin B6 menyebabkan gangguan pertumbuhan, gangguan fungsi motorik, dan kejang-kejang. Vitamin B7 atau biotin. Sumber biotin terdapat luas di dalam bahan makanan seperti daging, organ, telur, ikan, salmon, babi, daging sapi, wortel, sereal, kembang kol, pisang, dan biji bunga matahari. Kekurangan jenis vitamin B yang satu ini bisa Anda kenali dengan munculnya gejala berupa rambut rontok, kulit kering, ruam bersisik di sekitar mata atau mulut, mata kering, kelelahan, dan depresi. Selanjutnya vitamin B9, folat. Sumber folat terdapat luas di dalam bahan makanan, terutama dalam bentuk poliglutamat, yaitu sayuran hijau, hati, daging tanpa lemak, biji-bijian. Kekurangan folat menghambat pertumbuhan dan menyebabkan gangguan saluran pencernaan. Selanjutnya, vitamin B12 atau kobalamin. Sumber vitamin B12 adalah makanan protein hewani yang memperolehnya dari hasil sintesis bakteri. Gejala kekurangan vitamin B12 adalah anemia dan menimbulkan dua jenis sindroma. Selanjutnya, vitamin C. Vitamin C biasanya ditemukan dalam aneka sayuran dan buah seperti jeruk, jambu biji, lemon, anggur, kiwi, leci, kesemek, bayam, paprika, cabai, brokoli, dan tomat. Kekurangan vitamin C menyebabkan masalah kulit, luka sulit sembuh, mudah lelah, gusi mudah berdarah, berat badan naik, ketebalan tubuh rendah, dan nyeri sendi. Selanjutnya vitamin B kompleks dan vitamin C adalah jenis vitamin yang mudah larut dalam air, akan tetapi C dan 12 terdapat disimpan dalam hepar bila asupan lebih tinggi daripada kebutuhan. Selanjutnya vitamin yang dapat larut dalam lemak, vitamin A. Peran vitamin A baik untuk penglihatan, direvitalisasi sel, fungsi kekebalan, pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi, pencegahan kanker dan penyakit jantung. Sumber vitamin A. Sumber vitamin A adalah hati, kuning telur, susu, dan mentega. Sumber
Karoten adalah sayuran berwarna hijau tua serta sayuran dan buah-buahan yang berwarna kuning jingga seperti daun singkong, daun kacang. Kekurangan vitamin A menyebabkan buta senja, perubahan pada mata, infeksi, perubahan pada kulit, gangguan pertumbuhan. Selanjutnya vitamin D. Sumber vitamin D diperoleh tubuh melalui sinar matahari dan makanan. Sumber utamanya vitamin D didapat dalam bentuk kolekal siperol yaitu kuning telur, hati, krim, mentega, dan minyak hati ikan. Akibat kekurangan vitamin D mengakibatkan kelainan pada tulang yang dinamakan rickettsia pada anak-anak dan osteomalacia pada orang dewasa. Selanjutnya vitamin E. Vitamin E banyak terdapat dalam bahan makanan. Sumber utamanya adalah minyak tumbuhan, terutama minyak kecambah, gandum, dan biji-bijian. Minyak kelapa dan zaitun hanya sedikit mengandung vitamin E. Sayuran dan buah-buahan juga merupakan sumber vitamin E yang baik. Daging, unggas, ikan, dan kacang-kacangan mengandung vitamin E dalam jumlah terbatas. Selanjutnya, akibat kekurangan vitamin E, yaitu kelemahan dan kesulitan berjalan, nyeri pada otot betis, gangguan penglihatan, anemia, retensi cairan, kelainan kulit, kekurangan gizi pada bayi prematur. Selanjutnya, vitamin K. Sumber vitamin K adalah hati, sayuran, daun berwarna hijau, kacang buncis, kacang polong, kol, dan brokoli. Bahan makanan lain yang mengandung vitamin K adalah susu, daging, telur, sereali, buah-buahan. Kekurangan vitamin K menyebabkan darah tidak dapat mengumpal, sehingga bila ada luka pada operasi terjadi pendarahan. Akibat kekurangan vitamin K terjadi bila ada gangguan aborsi lemak. Gejala kelebihan vitamin K adalah hemolisis sel darah merah, sakit kuning, dan kerusakan pada otak. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada yang ingin bertanya, kita lanjutkan di Edlink. Baik, terima kasih kepada kelompok 6, yaitu Sisi dan Nadifa yang sudah menyajikan materinya. Untuk vitamin K tadi, absorpsi Sisi, bukan aborsi ya. Absorpsi itu artinya adalah penyerapan. Jadi terjadi kelainan, tidak bisa menyerap lemak dengan baik, sehingga itu tadi penyebabnya ya. Baik, tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh kelompoknya. Ada beberapa vitamin, kemudian ada beberapa sumber makanan yang mengandung vitamin A, B, C, sampai K, dan sebagainya. Kemudian juga disertai gejala-gejala yang kemungkinan terjadi jika kalian kekurangan vitamin tersebut. Jadi itulah juga salah satu manfaatnya kalian belajar mata kuliah ini, sehingga nanti jika ada yang punya gejala rambutnya rontok dan sebagainya, sudah bisa sambil ditelaah, oh berarti misal saya kekurangan vitamin ini kemungkinan ya, sehingga kalian terlebih lagi di masa pandemi ini bisa menilai dengan baik makanan yang baik untuk saya apa. Jadi tidak hanya melulu makan makanan yang siap saji dan sebagainya ya. Baik, untuk menghemat waktu serta menghemat kuota kalian, selanjutnya kita lanjutkan di Edlink untuk tanya jawab. Silakan nanti kelompoknya Nadifa dan Sisi untuk memimpin jalannya diskusi di Edlink. Saya akhiri dulu pertemuan kita yang di sesi Zoom ini. Terima kasih sudah berhadir. Bagi teman-teman yang hadir di sini, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.